صلوا على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para kasepuhan, para alim, para ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Yahya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Mudahan Allah jaga bisa terus membimbing kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan juga yang saya hormati Kiai Abdul Latif, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Mudahan Allah jaga dan bisa terus membimbing kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati para kesepuhan-kesepuhan yang lainnya, para asatid-asatid yang lainnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi umurnya, amin ya rabbal. Dan juga segenap panitia yang mensukseskan acara pada malam hari ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas segala kebaikannya. Dan juga kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita duduk di tempat ini, kita hadir di tempat ini untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan mengagungkannya kita, dengan memuliakannya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya, amin ya rabbal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika kita ada sedikit atau bahkan banyak di dalam hati kita, kita senang, kita gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad insyaallah akan senang kepada kita. Kalau Nabi Muhammad sudah senang kepada kita, insyaallah Allah senang dengan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah senang kepada kita, insyaallah kita ditempatkan di sebaik-baik tempat di sisi Allah, amin ya rabbal. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad, Al-Imam Abu Musa Al-Zarhuni, beliau mengatakan, pernah kata beliau, saya ini bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau jika ada umat engkau yang mengagungkan, yang bahagia dengan kelahiran engkau wahai Rasulullah, sedangkan banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat di antara para fuqaha. Maka Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa dia bahagia denganku, dengan kelahiranku, maka aku bahagia kepada orang tersebut. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, amin ya rabbal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
dan juga selain kita duduk dan hadir di tempat ini sebagai tanda kita bahagia kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan ini juga tanda bahwasannya kita termasuk orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Karena dikatakan man qasada mawdi'an yukrahu fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah fa innahu ma qasada ila dhalikal mawdi' illa limahabbatir rasul. Al-Imam Al-Qasati, Al-Imam Al-Qasati, Al-Imam As-Saqati, beliau mengatakan di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa orang yang dia bermaksud datang ke suatu tempat yang mana tempat tersebut disebutkan, dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebetulnya sesungguhnya dia ini sedang bermaksud dan datang ke suatu taman dari taman-tamannya surga. Bagaimana tidak, kata beliau, tidaklah dia datang ke tempat tersebut kecuali karena dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ini bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertanya berbalik kepada Rasulullah, apakah Rasulullah mencintai umatnya? Enggak usah ditanya lagi. Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini yaitu untuk menyelamatkan akidah. Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari yang tadinya zaman kegelapan sampai datanglah Islam. Bagaimana dalam Al-Quran, fa'anqadhahu minha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan mereka, umat dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diselamatkan dari api neraka. Maka sudah enggak perlu dalil lagi kalau kita bertanya bagaimana apakah Nabi cinta kepada kita sehingga kita harus cinta kepada Nabi. Enggak usah tanya lagi. Bi akramir rusli kunna akramal umami, kata Imam Al-Busiri. Dengan sebab paling mulianya Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita umatnya kecipratan jadi sebaik-baik umat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan kalau kita melihat ke umat-umat sebelum Nabi Muhammad, kita lihat umat Bani Israel yang mana satu saja kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad ini sangat luar biasa. Satu saja, yaitu di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seseorang yang dia terkena najis, kira-kira digimanakan? Kita bersihkan terlebih dahulu ainnya. Setelah ainnya sudah tidak kelihatan, maka kemudian kita siram. Ini sangat gampang sekali di syariat Nabi Muhammad. Tapi kalau kita lihat di umat Bani Israel, itu kalau ada pakaian atau suatu benda yang terkena najis, misalkan satu surban ini ada terkena najis, itu cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya dipotong yang terkena najis tersebut, digunting, kemudian dibuang. Lalu bagaimana kalau seandainya anggota tubuh kita yang terkena najis? Bagaimana kalau anggota tubuh kita yang terkena najis, misalkan satu jari kita ini terkena najis, bagaimana kira-kira? Kalau kita termasuk umat Bani Israel, maka digunting ini jari, dibuang. Tapi ketika diutus Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan khususnya, Allah memberikan kekhususan kepada umat Nabi Muhammad. Satu di antaranya yaitu ketika kita terkena najis pakaian kita atau anggota tubuh kita, maka cukup kita membersihkannya dengan air. Maka ini adalah kekhususian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Lalu kalau kita bertanya lagi bagaimana lagi kecintaan Nabi Muhammad, banyak sekali. Bahkan sampai Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak mau masuk surga kecuali umatku terlebih dahulu yang masuk. Kalau kita seandainya ditawari surga, misalkan kita ditawari surga, lalu Kiai Abdul Latif ditawari surga, kira-kira
Kita yang pengen masuk duluan apa Kiai Abdul Latif terlebih dahulu? Egoisnya kita, ananiahnya kita pasti nggak peduli. Dia, saya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau seorang pemimpin umat, yang beliau perhatikan, yang beliau selalu pikirkan adalah bagaimana umatnya. Makanya Rasulullah pernah pada suatu hari ketika menangis, ketika mengingat ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni umat Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala mengampuni umat Nabi Musa. Lalu Nabi Muhammad ketika mengingat-ingat ayat tersebut, Nabi Muhammad sampai teringat, lalu bagaimana dengan umatku? Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, datangilah Muhammad, tanyakan kenapa dia menangis. Maka akhirnya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi engkau sekarang, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui engkau sekarang sedang menangis, sedang bersedih. Apa gerangan yang membuat engkau bersedih? Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku mengingat di dalam ayat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umat-umat Nabi Ibrahim, mengampuni umat-umat Nabi Isa, mengampuni umat-umat Nabi Musa. Lalu bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni umat-umatku kelak? Akhirnya malaikat Jibril mendatangi Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, sesungguhnya Muhammad menangis dengan sebab itu. Maka akhirnya katakanlah wahai Jibril, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku meridhoi dengan apa yang diridhoi oleh Muhammad. Maka akhirnya disampaikan lagi kepada Rasulullah, wahai Muhammad, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ridho kepada engkau wahai Rasulullah dan ridho kepada umat engkau. Maka dengan sebab itu Nabi akhirnya merasa tenang. Nabi Muhammad SAW yang tadinya nangis seperti itu akhirnya merasa tenang ketika ada ucapan dari Allah Subhanahu wa taala semacam itu. Ini seorang nabi yang sudah tidak usah kita tanyakan lagi kecintaannya kepada kita. Sekarang kita berbalik. Kalau kita, apa yang sudah kita korbankan kepada Nabi Muhammad? Ketika kita mengatakan kita cinta kepada Nabi Muhammad, saya sayang kepada Nabi Muhammad, saya rindu kepada Nabi Muhammad, lalu apa yang sudah kita korbankan? Apa yang sudah kita perjuangkan? Kalau kita melihat para sahabat-sahabat terdahulu, mereka orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam suatu hadis dikatakan, annam ra'atan minal ansar qutila abuha wa zawjuha wa akhuha yauma Uhud. Seorang perempuan dari Ansar yang mana ini perempuan ini bapaknya terbunuh di medan perang Uhud. Suaminya meninggal di medan Uhud. Kemudian kakak laki-lakinya juga meninggal di medan Uhud. Kemudian ketika dia dapat kabar seperti itu, wahai perempuan, wahai fulana, sesungguhnya kamu punya bapak terbunuh tadi di Uhud. Kamu punya suami terbunuh di Uhud. Dan kamu punya kakak laki-laki terbunuh di Uhud. Lalu apa yang dia katakan? Ini perempuan ketika diberi kabar seperti itu, yang dia tanyakan, "Fakaifa Rasulullah?" Bagaimana kabar Rasulullah? Yang dia tanyakan adalah bagaimana kabar Rasulullah, sedangkan 3 orang yang dia sayangi semuanya dalam keadaan sudah meninggal dunia, tapi dia masih bertanya bagaimana keadaan Rasulullah. Maka akhirnya ini orang mengatakan kepada ini perempuan, wahai fulana, sesungguhnya Rasulullah sekarang dalam keadaan baik-baik saja. Maka perempuan ini bilang, aku tidak mau cuma mendengar kata baik-baik saja. Aku pengen melihat bagaimana keadaan Rasulullah sekarang. Maka akhirnya datanglah ini perempuan ke tempat Nabi Muhammad SAW. Lalu melihat Nabi Muhammad dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan baik-baik saja. Maka kemudian ini perempuan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Setiap musibah, setiap kesusahan yang aku hadapi
ketika aku setelah melihat engkau, ketika aku berjumpa dengan engkau dan engkau sekarang baik-baik saja, semua musibah itu tidak ada apa-apanya. Ini seorang perempuan yang memiliki kecintaan tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Masih banyak lagi kisah-kisah para sahabat terdahulu, sebagaimana Sayyidina Zaid bin Datinah. Sayyidina Zaid bin Datinah ini ketika itu pernah akan diusir oleh kafir Quraisy, akan diasingkan ke suatu daerah, dan bukan hanya diasingkan saja, ini Sayyidina Zaid ini bahkan mau dipenggal kepalanya oleh kafir Quraisy ketika itu. Akhirnya Sayyidina Abu Sufyan yang ketika itu masih belum masuk Islam, maka Sayyidina Abu Sufyan mengatakan kepada ini Sayyidina Zaid, "Wahai Zaid, gimana kalau seandainya saya kasih pilihan kepada kamu? Seandainya sekarang Muhammad yang menduduki posisi kamu, dan kamu sekarang pergi ke rumah kamu dan kamu diam bersenang-senang bersama keluarga kamu, biarkan Muhammad menggantikan posisi kamu. Kira-kira bagaimana? Apakah kamu ingin atau tidak?" Maka Sayyidina Zaid bin Datinah mengatakan, "Demi Allah, kalau seandainya ada duri kecil yang menusuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku dalam keadaan tenang-tenang saja, maka sungguh demi Allah aku tidak ridha. Aku tidak ridha dengan keadaan seperti itu. Aku tidak ridha kalau seandainya Nabi Muhammad itu dalam keadaan disakiti, tapi aku diam-diam senang-senang di rumah dengan keluargaku, sedangkan Nabi Muhammad dalam keadaan kesakitan." Maka Sayyidina Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam sampai tercengang, sampai takjub mendengar apa yang dikatakan Sayyidina Zaid bin Datinah ini. Sampai beliau mengatakan, Sayyidina Abu Sufyan, "Ma ra'aitu minan nas ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadan." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang dia mencintai seseorang seperti kecintaan sahabatnya Muhammad mencintai Nabi Muhammad. Bayangkan, seorang Zaid bin Datinah yang dia seandainya mengatakan, "Iya, boleh, biar Nabi Muhammad yang menggantikan posisiku dalam keadaan aku dipenggal, ya nggak apa-apa." Seandainya mengatakan seperti itu bisa saja. Tapi karena kecintaan dan pengorbanan seorang Zaid bin Datinah, karena kecintaan seorang Zaid bin Datinah sampai mengatakan seperti itu. Dan ada lagi kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berangkat hijrah. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar sudah persiapan mau hijrah ke Madinah, dan kemudian Nabi Muhammad mengutus dan menyuruh kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, tolong sekarang ini saya sama Abu Bakar mau hijrah ke Madinah. Dan tolong nanti kamu tidur di tempat tidurku pada malam hari nanti." Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak pikir panjang, nggak mikir gimana nanti kalau salah sasaran. Bagaimana kalau kafir Quraisy yang tadinya mau membunuh Nabi malah membunuh saya? Ini jaminannya nyawa. Ini jaminannya nyawa. Kalau seandainya orang kafir Quraisy langsung datang ke rumah Nabi Muhammad ketika itu dan langsung menusuk orang yang sedang tidur di dalam kamar tersebut, bisa saja. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena ini perintah dari Rasulullah SAW yang taruhannya, yang jaminannya nyawa, tapi karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau rela tidur di tempat Nabi Muhammad yang ketika itu ada kabar bahwasanya orang kafir Quraisy akan menyerang rumah Nabi Muhammad dan akan membunuh Nabi Muhammad ketika itu. Banyak lagi kecintaan-kecintaan para sahabat terdahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita bisa melihat bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya yang menyebabkan kita ini harus mencintai Rasulullah. Sebagaimana Sayyidah Aisyah ketika itu ketika bersama Rasulullah SAW
Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah kamu mau aku doakan?" Maka Sayyidah Aisyah, "Wahai Rasulullah, siapa yang enggak mau didoakan oleh seorang nabi?" Akhirnya mengiyakan Sayyidah Aisyah. Akhirnya Rasulullah mendoakan Sayyidah Aisyah, "Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, ya Allah, rahmatilah Aisyah." Maka Aisyah ketika itu senang ketika didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Senang campur sedih, bahagia. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW ketika melihat Sayyidah Aisyah dalam keadaan girang, dalam keadaan senang, bahagia, ditanya, "Wahai Aisyah, apakah kamu bahagia aku doakan seperti itu?" Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, "Iya wahai Rasulullah, aku sangat bahagia sekali." Maka akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, ketahuilah, aku tiap malam mendoakan umatku seperti ini. Aku meminta kepada Allah setiap malam, ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku. Ya Allah, rahmatilah, sayangilah umat-umatku." Setiap malam Rasulullah mendoakan umat-umatnya, mendoakan kita. Lalu lantas sekarang pertanyaannya, bagaimana kita? Apa yang sudah kita korbankan kepada Nabi Muhammad? Apakah nyawa kita? Apakah harta kita? Apa yang kita punya yang sudah kita korbankan untuk Nabi Muhammad SAW? Demi Allah, seandainya kita punya harta banyak, kita punya nyawa dan kita korbankan untuk Rasulullah SAW, maka itu belum ada apa-apanya dengan kecintaan sang Nabi kepada umatnya. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan adanya perkumpulan semacam pada malam hari ini, maka mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah, disaksikan oleh Nabi Muhammad bahwasanya kita termasuk orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Walaupun sekecil apapun kita memiliki cinta itu sudah cukup, apalagi kalau lebih. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, ini merupakan bukti kita bahwasanya kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi saksi kelak di akhirat bahwasannya kita pernah berkumpul semacam ini, kita pernah duduk semacam ini untuk bergembira, untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini yang punya hajat, yang punya keinginan, yang punya cita-cita dikabulkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini yang punya hutang dilunaskan hutangnya. Yang masih belum punya jodoh cepat diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dimudahkan rizki kita, diberi rizki yang halalan thayyiban. Amin ya rabbal. Dan terakhir, mudah-mudahan kita diberikan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan husnul khatimah. Diakhiri ucapan kita ketika kita menghadap Allah, diakhiri ucapan kita dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.